Kok bisa irit tapi tenaganya besar? Mazda CX-80 ini punya mesin e-Sky Active PHEV 2,5 liter. Nah, buat yang belum tahu, PHEV ini atau plug-in hybrid itu apa? Jadi di bawah kap mesin mobil ini ada mesin bensin 2488 cc yang dikombinasikan dengan motor listrik 129 kW dengan kapasitas baterai 17,8 kWh yang bisa berjalan sepanjang 60 km. Dan ini bisa mengurangi kadar footprint CO2 daripada mesin bensin biasanya. Karena lo bisa jalanin mobil ini hanya dengan mobil listrik, jadi mobil ini cocok buat jalanan kota yang macet atau perjalanan pendek. Mazda CX-80 ini punya dimensi yang besar. Panjangnya 4,9 meter, lebarnya 1,8 meter, ukuran bannya 235/50 ring 20. Terus karena Mazda CX-80 yang masuk Indonesia ini ada dua tipe, Elite dan Kuro, velgnya beda. Yang Elite, aluminium wheels, grey metallic mesin. Yang Kuro, aluminium wheels, black metallic. Nah, ini khas dari Mazda CX-80 nih, ada insignia. Lucu ya, kayak semacam pangkat di tentara gitu. Plus signature wingsnya Mazda juga di grill CX-80. Untuk safety, Mazda CX-80 ini juga dilengkapi dengan Eye Active Sense. Kameranya udah 360 derajat, ada parkir sensor juga depan belakang, jadi semuanya aman. Mazda terkenal dengan istilah-istilah Jepang yang melekat pada setiap mobilnya. Jinba Itai, jelas terasa ketika duduk di belakang kemudi. Selain itu juga ketika masuk, kesan pertama adalah elegan dan mewah. Terlihat dari dashboardnya dengan jahitan khas Mazda yang disebut musubu, yaitu teknik jahitan khas Jepang yang memiliki sedikit celah, seperti halnya ikatan baju zirah dan baju besi Jepang kuno, yang memungkinkan pergerakan manusia. Udah ada Mazda Connect di entertainment unitnya dengan layar 12,3 inch, tentu dengan smartphone integration-nya. Terus ada 12 speakers Bose di sekelilingnya. Kursinya udah 10-way power seat adjustment with memory buat yang driver. Penumpang kanan juga elektrik, bahkan row kedua juga elektrik. Nah, buat yang mau ke row 3, gampang, ada one touch walk-in di kursi baris kedua. Kursi baris kedua juga sudah dilengkapi dengan seat ventilation dan penghangat. Konsol tengahnya juga besar banget. Pokoknya Mazda CX-80 ini lega. Karena Mazda CX-80 ini punya 3 row. Captain seat, kamu bisa dapetin center konsol yang besar banget di tengahnya. Terus juga di atas, di bawah juga ada kompartemen gitu ya. Nah, sekarang ke row ketiga. Space-nya memang gak terlalu besar, tapi di row ketiga ini kamu bisa dapetin cup holder dan masing-masing kanan kiri dapet slot USB-C. Karena PHEV, Mazda CX-80 ini bisa jalan dengan mode full elektrik. Jarak tempuhnya memang gak sepanjang mobil BEV. Dia cuma bisa menempuh sampai 60 km, tapi lumayan. Jadi irit bensin kan? EV settingnya juga lengkap banget. Ada charging schedule, bahkan bisa setting mobil ini mau prioritas EV mode atau enggak. Safety-nya nggak usah ditanya. Kayaknya udah standar mobil Mazda sekarang deh. Semuanya udah pakai Eye Active Sense. Ada yang seru juga di Mazda CX-80 ini. Dia punya driver personalization system. Jadi dia akan secara otomatis ngasih rekomendasi posisi nyetir sesuai tinggi badan kamu. Gokil nggak tuh? Jujur ini belum kita coba banget. Nanti deh pas Halo Otomotif bisa review lebih panjang Mazda CX-80 ini, kita cobain fitur ini ya.
Jadi, overall dari first impression Mazda CX-80 ini, menurut gua, mobil ini cocok buat orang yang mau mobilnya premium, tapi masih tetap mau nyetir sendiri tanpa supir. Karena again, this is Mazda. Harus lo yang nyetir buat ngerasain Jinba Itainya. Apalagi buat lo yang punya keluarga besar, bisa pakai mobil Mazda yang besar ini. Well, berapa kira-kira harganya? Cek di kolom deskripsi ya. Gimana menurut lo Mazda CX-80 PHEV? Tulis di kolom komentar.